Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan kali ini eh, saya buatkan video pembelajaran untuk kalian memahami kaitan dengan materi lanjutan distribusi frekuensi ya. Kalau kemarin sudah coba membuat data dikonversi menjadi data tunggal dan data kelompok, dan Anda sudah menampilkan kepada tabel distribusi frekuensi ya. Maka pada pertemuan kali ini ada materi lanjutan yang kita lihat slide yang kedua. Kita mengenalkan distribusi frekuensi relatif ya. Di distribusi frekuensi relatif ini ya adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total ya. Jadi frekuensi setiap kelas ya, misalkan kelas ke-1, ini kita akan mencari frekuensi relatifnya. Dan di sini kita peroleh 10, ini dari mana ya? Itu dari 2 ya, 2 jumlah frekuensi kelas 1 ini dibagi dengan total frekuensinya. Nah, total frekuensi ini 2 ditambahkan 5 ditambahkan 9 ditambahkan 3 ditambahkan 1 hasilnya 20 ya. Nah, jadi untuk mencari frekuensi kelas ke-1 itu diperoleh dengan 2 dibagi 20, ini dikalikan 100%. Maka diperoleh nilainya adalah 10%. Begitu dan seterusnya, maka pada kelas kedua ini kita peroleh frekuensi relatifnya adalah 25%. Frekuensi kelas ketiga ini ada 45% ya. Dengan cara yang sama kita peroleh frekuensi relatif kelas keempat dan kelas kelima. Jadi seperti itu ya. Tinggal Anda membandingkan antara frekuensi relatif pada kelas tersebut dengan frekuensi total, kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, lanjut di slide yang ke berikutnya. Sebentar. Nah, kemudian Anda harus mengenal istilah penting ya. Istilah yang pertama ini ada batas kelas, yang kemudian nilai tengah kelas, nilai tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Dan ini yang menjadi pembahasan. Batas kelas itu adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas ya. Ada batas kelas bawah pembagiannya ya. Jadi pembagiannya ada batas kelas bawah dan juga ada batas kelas atas. Oke. Nilai tengah kelas itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah kelas. Jadi eh, di tengah-tengah kelas maksudnya antara nilai interval ya, itu mencari nilai tengahnya berapa. Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian ada nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas ini adalah nilai batas antara kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya ya. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Ini penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari, dan ada juga yang menurun yang disebut dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini contoh distribusi frekuensi tentang batas kelas ya. Jadi yang di sebelah kiri ini ya, ini adalah batas kelas bawah ya, batas kelas bawah, dan ini adalah batas
kelas atas. Jadi cukup mudah membedakannya mana batas kelas atas dan batas kelas bawah ya. Jadi 215, 2123, 4031, 5939, 7847 ini adalah batas kelas bawah. Nah, kemudian setelah Anda sudah mengenal batas kelas, Anda selanjutnya eh, bisa mencari nilai tengah ya. Nilai tengah kelas ini membagi hasil penjumlahan antara batas kelas bawah ya dengan batas kelas atas ini dijumlahkan terlebih dahulu sebagaimana di keterangan ini ya, 160 ditambah 303 kemudian dibagi 2. Nah, maka Anda mendapatkan nilai tengahnya. Begitu juga untuk mencari nilai tengah kelas kedua dan nilai kelas ketiga, nilai keempat, dan kelas kelima. Nilai tengah kelasnya Anda bisa cari dengan cara yang sama sebagaimana keterangan pada nilai tengah kelas ke-1 ya. Nah, ini cukup mudah dan ini dituliskannya dalam bentuk desimal ya, tidak ada pembulatan. Oke, selanjutnya Anda mengenal nilai tepi kelas ya, sudah mengenal batas kelas, nilai tengah kelas, sekarang Anda mengenal nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas ini adalah nilai batas antar kelas ya, atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi, sebagaimana contoh ya, tertera di kelas 1 dengan interval 215, kemudian sampai 2122, di kelas kedua ada 2123 dengan sampai 4030 ya, dengan frekuensi tertera. Nah, kita peroleh nilai tepi kelas tadi ya. Nilai tepi kelasnya di sini diperoleh 214,5, di sini 2122,5. Nah, ini dari mana? Jadi menjumlahkan antara, kalau di sini nilai batas kelas bawah di kelas 2 ya dijumlahkan dengan batas atas kelas ke-1. Ini untuk mencari nilai tepi kelas 2 ya. Sebagaimana di sini dijumlahkan batas kelas bawah kelas kedua dijumlahkan dengan batas atas kelas ke-1 dibagi 2 ya. Dijumlahkan dulu 2122 ditambah 2123 kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh 2122,5 ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk mencari interval nilai tepi kelas di kelas ketiga? Sama ya. Anda menjumlahkan batas kelas bawah di kelas ketiga dijumlahkan dengan batas atas kelas kedua. Nah, hasilnya itu dibagi 2 maka diperoleh nilai tepi kelasnya. Oke. Dan Anda jangan terkecoh di kelas ke-1 ya. Nah, jadi di kelas ke-1 ini di sini adanya batas kelas bawah. Nah, batas kelas atasnya mana? Nah, karena ini interval selalu berurutan ya. Setelah 2122 di sini pasti 2123. Setelah 4030 pasti di sini 4031. Maka di sini 215. Maka di sini adalah 214 ya.
Maka di sini 214 ditambah 215 dibagi 2, maka hasilnya terperoleh tuh 214,5. Jadi nilai tepi kelasnya diperoleh 214,5. Oke, cukup mudah ya. Hanya butuh ketelitian saja. Oke, selanjutnya setelah Anda mengenal nilai tepi kelas, nah kemudian Anda harus mengenal frekuensi kumulatif ya, karena ini bagian daripada penyajian data yang harus dikuasai ya. Secara definisi, jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu ya. Pembagiannya ada dua, ada frekuensi kumulatif kurang dari, artinya penjumlahan dari frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi ya. Dan jumlah akhirnya itu merupakan jumlah data keseluruhan ya. Frekuensi kumulatif lebih dari ya, itu kebalikannya ya, pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas. Dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0 ya. Jadi kelas ke-1-nya itu adalah menunjukkan jumlah data keseluruhan. Oke, kita praktekkan. Nah, di sini kita memiliki tabelnya ya. Jadi ini kelas ke-1, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima ya. Pada kelas ke-1 frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas ke-1 ini 0 ya. Diperoleh 0. Tidak terlihat. Jadi diperoleh 0 ya. 0 ini dari mana? Dari penjumlahan 0 plus 0. Jadi cara membacanya frekuensi kurang dari itu kita melihatnya dari tepi kelas ya. Jadi dari tepi kelas cara membacanya kalau kurang dari berarti jumlah data yang kurang dari sama dengan 214,5. Jadi ada berapa total frekuensi data di bawah 214,5? Oke, acuannya itu dari data frekuensi yang ada. Nah, jadi data di bawah 214,5 ada berapa? Sedangkan intervalnya dimulai dari 215. Jelas dong, di sini secara logikanya datanya kosong. Karena intervalnya saja di sini 215. Sedangkan tepi kelas ini di bawahnya ya. 214,5 ini di bawahnya. Nah, jelas di sini frekuensi kurang darinya ini 0. Kemudian masuk ke eh, pada kelas kedua ya. Frekuensi kurang darinya kok diperoleh 12. Dari mana? Karena secara pembacaannya dimulai dari tepi kelas ya. Jadi kita peroleh tepi kelasnya di sini sesuai dengan pembahasan sebelumnya diperoleh 2122,5. Jadi total data yang berjumlah di bawah 2122,5 berapa? Nah, jadi otomatis interval di sini batas kelas bawahnya saja 2123, otomatis 2122,5 itu ada di sini ya. Ada sebelum 2123, otomatis
Yang ada hanya 12. Atau secara logiknya di sini 0 ditambah 12. 0 yang hasil di sini ditambahkan frekuensi di sini sehingga hasilnya ini 12 ya. Oke. Sekarang kelas ketiga ya. Untuk mencari kelas ketiga itu sama, yaitu di sini diperoleh 17 ya. Dari mana? 12 ditambah 5. Jadi frekuensi kurang dari kelas kedua ditambah frekuensi kelas kedua. Ini maka hasilnya 17. Atau secara logiknya kita membacanya jumlah data yang kurang dari 4030,5 ada berapa? Otomatis datanya adalah ini ya. 12 ditambah 5 hasilnya 17. Oke ya. Begitu eh, dan seterusnya sampai diperoleh di sini data kelas keempat itu 18 ya. Hasil dari penjumlahan 17 dengan 1 hasilnya 18. Atau secara pembacaan jumlah data di bawah 5,95938,5. Jadi otomatis ada di sini ya. Tuh. Oke, sekarang data yang kelima ya. Data yang kelima di sini eh, kelasnya 7846,5. Frekuensi kurang darinya itu 18 ditambah 1. 18 yang di sini ditambahkan 1 yang di sini hasilnya adalah 19. Kemudian karena ini frekuensi kurang dari dan tepi kelasnya ini kalau datanya kelasnya ada 5, tepi kelasnya itu lebih dari 1, lebih 1 ya, artinya 6 ya. Kalau kemarin punya data kelasnya ada 7, maka tepi kelasnya ada 7, ada 8 ya. Dan di sini kita peroleh tepi kelasnya adalah 9754,5. Nah, 9754,5 ini dari mana? Ya, sesuai dengan pembahasan pada slide sebelumnya ya. Nah, di sini 9754,5 ini diperoleh dari 9754 ditambah 9755. Jadi setelah 9754 di sini ada 9755 ya. Data di sininya ini adalah 9755. Kemudian bagi 2 hasilnya 9754,5. Nah, oke. Jadi frekuensi kurang darinya pada yang terakhir ini maka 19 ditambah 1. Atau secara pembacaannya Anda membacanya adalah jumlah data yang kurang dari 9754,5. Otomatis Anda secara nalar membacanya adalah data yang mulai dari 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 5 tambah 12. Hasilnya adalah 20. Jadi frekuensi kurang dari data terakhirnya itu menunjukkan data keseluruhan. Ya, bagaimana di definisi di sini? Data frekuensi kumulatif kurang dari itu menunjukkan jumlah akhirnya merupakan jumlah data keseluruhan. Oke, selanjutnya data frekuensi lebih dari ya. Nah, sebaliknya data frekuensi lebih dari ini untuk kelas yang pertama itu 20 minus 0 sama dengan 20.
ya. Jadi Anda membacanya eh, adalah jadi tepi kelas. Kalau lebih dari berarti lebih dari sama dengan berapa total data lebih dari 214,5. Sedangkan interval kelas pertamanya saja batas bawahnya 215. Otomatis nalar logika Anda membaca, oh, frekuensi lebih dari pada kelas pertama itu data yang lebih dari 214,5. Otomatis Anda membacanya seperti ini. Data 12 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Hasilnya 20. Ya, hasilnya 20. Lalu di sini 20 kurang 0 ya. Nah, kemudian pada kelas kedua Anda memiliki tepi kelasnya 2122,5. Otomatis Anda membaca datanya adalah bagaimana? Data totalnya ada berapa yang lebih dari 2122,5? Otomatis 2122,5 itu dimulai dari mana? Dari sini ya. 2122, maka di sini enggak ikut 12-nya ya. Ini datanya tidak ikut. Otomatis Anda menghitungnya dari sini. Berapa? 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 8. Atau secara rumus Anda tinggal mengurangkan data keseluruhan. Di sini berjumlah 20. 20 dikurangi 12. Kalau kelas pertama tadi 20-nya dikurangi 0 ya. 20 dikurangi 0 karena data sebelumnya tidak ada maka dianggap 0. Demikian juga pada kelas ketiga, berapa jumlah data yang lebih dari 4030,5. Maka Anda membacanya berarti mulai dari mana? Dari sini 1 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Maka frekuensi lebih darinya diperoleh 3. Atau secara rumus Anda tinggal mengurangkan 8 dikurangi 5 ya. Hasilnya adalah 3. Oke, jadi seperti itu ya. Anda untuk menjadi mencari data frekuensi lebih baru, tinggal Anda coba bercerita dari data yang Anda miliki ya. Jadi untuk frekuensi lebih dari, saya jelaskan ulang, untuk mencari misalkan di sini frekuensi lebih dari pada kelas ketiga, itu tinggal Anda mengurangkan frekuensi lebih dari data keduanya dikurangkan dengan inilah frekuensi pada data ke kelas keduanya, maka 8 kurang 5 hasilnya 3. Nah, di sini frekuensi lebih daripada kelas keempatnya 3 dikurangi 1, maka di sini 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Dan di sini 2 dikurangi 1, 2 yang di sini dikurangi sini, maka di sini tulisnya 2 kurang 1. Seterusnya 1 dikurangi 1 hasilnya 0, karena di sini dianggap 0 ya, tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Oke, jadi secara nalar logiknya Anda bisa membedakan mana frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih darinya. Oke, kegunaannya apa sih mencari batas bawah dan tepi kelas?
nilai tengah tadi. Kemudian frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Sesuai dengan pembahasan di awal, Anda pada pertemuan ini belajar untuk menyajikan data ya. Maka di sini contoh penyajian datanya dalam bentuk grafik, grafik histogram ya atau diagram balok. Ya. Di mana ada sumbu X-nya, ini adalah tepi kelas, dan sumbu Y-nya adalah frekuensi setiap kelas. Jadi kalau Anda lihat sumbu X ini ya, sumbu X, sumbu X di sini ini adalah tepi kelas ya, di sini ada keterangannya, dan sumbu Y di sini ini adalah frekuensinya 215 sampai 2122,5, frekuensinya di sini ada 12. Begitu dan seterusnya ya, tinggal Anda plotting saja, disesuaikan dengan tabel di sini ya. Ini kelas ke-1, kelas 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 diagram baloknya itu. Oke. Anda bisa mencarinya dengan manual. Kalau Anda menggunakan Microsoft Excel atau bantuan Excel, Anda tinggal memblok ini dan mencari pilihan histogramnya, maka langsung muncul ya. Oke. Sekarang kita mencari poligon. Poligon ini ya adalah diagram grafik yang berbentuk garis ya. Grafik yang berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas ya dengan jumlah frekuensinya. Oke, ini nilai tengahnya ya. Nilai tengah, kemudian di plotting hasilnya 12. Kemudian juga di sini nilai tengah hasilnya 5 ya. Oke, karena ini hasilnya 5 di sini ya. Kemudian yang di sini hasilnya 1, sama juga di sini 1, sini 1 ya, sehingga dihubungkan menjadi garis. Set, set, set. Nah, tuh ya. Jadi nilai tengah Anda sudah bisa mencari tadi, tinggal diplotting menjadi poligon. Oke. Kemudian kurva Ogif. Nah, kurva Ogif ini ada 2 ya. Ada kurva Ogif kurang dari dan ada kurva Ogif lebih dari, dan ini disesuaikan dengan data frekuensinya. Kalau frekuensi yang digunakan kumulatifnya adalah kurang dari, maka menjadi Ogif Ogif kurang dari ya. Sama seperti diagram garis ya, tetapi ada kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif ya. Jadi kalau poligon itu cuma ada 1 garis ya, tapi kalau di ini ada 2 garis ya. Basis data yang digunakan harus memenuhi, harus ada tepi kelasnya, kemudian ada frekuensi kurang darinya, dan ada frekuensi lebih darinya. Jadi Anda bisa mencarinya. Ini berdasarkan basis data sebelumnya ya, frekuensi kurang dari kelas ke-1 0, frekuensi kurang dari kelas ke-2 12, dan seterusnya ya. Anda bisa memplottingnya menjadi seperti ini. Jadi Anda peroleh datanya dan Anda plotting pada setiap tepi kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 ya. Ada tepi kelas ke-1. Nah, ini grafik yang awalnya 0 dan berakhiran meningkat, awalnya terendah, akhirnya meningkat. Ini adalah Ogif
yang berbasis datanya dari kurang dari ya. Tuh. Awalnya 0, yang kedua 12, yang ketiga 17, yang terakhir 20. Kita lihat yang awal 0, 0 di sini, yang kedua 12, kira-kira di sini, dan terakhir ini 20. Maka ini ogif garis yang pertama ini adalah ogif lebih dari ya. Ogif lebih dari. Ogif kurang dari ya. Ogif kurang dari. Sedangkan pada grafik yang selanjutnya berwarna apa ini? Jingga ya. Maka yang pertama tinggi, kemudian sampai kepada data yang terakhirnya, tapi kelas terakhirnya ini merendah sampai 0 ya. Maka ini data yang digunakan adalah frekuensi kumulatif lebih dari, maka disebut ogif lebih dari ya. Oke, saya rasa eh, ada distribusi frekuensi ini sampai kepada penyajian data pokok-pokok yang harus Anda kuasai. Anda sudah bisa pada sampai pembahasan ini adalah mengumpulkan data, kemudian data yang terkumpul itu Anda kelompokkan jadi data tunggal dan data kelompok, dan Anda buat distribusi frekuensinya sampai Anda bisa membuat eh, histogram, kemudian poligon, sampai kepada kurva Ogif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, Anda eh, mengerjakan tugas ya, untuk melengkapi isian tabel ini ya, kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, intervalnya berapa, jumlah frekuensinya berapa, frekuensi relatifnya berapa, nilai tengah kelasnya berapa, nilai tepi kelasnya berapa, frekuensi kurang darinya berapa, dan frekuensi lebih darinya berapa ya. Dan adapun data yang digunakan ini data yang pada tugas ke-1 ya. Adapun untuk jawaban yang benar nanti saya akan share sehingga Anda tinggal menggunakan data kelanjutannya ya. Barangkali demikian perkuliahan kali ini dengan dibuatkannya video pembelajaran. Anda bisa artinya ada pun ketidakjelasan nanti kita diskusikan pada perkuliahan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.